gula darah memang yang berlebihan, menandakan berat anak itu terlalu besar dibandingkan rata-rata pada usianya. Jadi sudah ada obesitas. Anak di bawah 10 tahun itu sudah obesitas. Ditambah lagi jarang kesenggol makan, lebih banyak main gadget, main HP. Nah, masalah sekarang adalah pengawasan gula darah, ini adalah ada apa pengawasannya? Tidak diatur di pengawasan keamanan karena badan pom lebih keamanan habis itu surat dari Pak Kanwil bikin hari peredaran gula acara darah itu tidak boleh. hari pendidikan tingkat wilayah buat di mana yang manis banget itu dari gula bukan gula manis, tapi dari bukan cuma manis tapi dari gula ada glukosa, sakkharose dan sebagainya yang manisnya ratusan kali dari gula asli yang kita kenal. Itu izin edar dari Kementerian Perdagangan. Pengawasan kita bagaimana? Itu yang masih abu-abu. Badan POM dan Dinas Kesehatan tidak bisa masuk ke situ karena itu barang dijaga mereka melalui Kementerian. Itu yang masih sekarang kita perlu barang untuk pengawasan, misalnya informasi nutrisi ya. Apakah ada pembatasan misalnya untuk minum obat, batas gulanya sekian, itu perlu kita ada pengawasan khusus. Cuma sekedar informasi ke masyarakat harus tahu bahwa gula pada gula minum boba itu adalah gula yang jenis manisnya ratusan kali lipat dari gula asli dan itu sepertinya ikut menyumbang pada kelebihan gizi pada poin gula garam dan lemak. Karena kan cepat saji ya guys sekali. Makanan cepat saji kan kandungan lemak panasnya paling kandungan garam kan lebih tinggi daripada biasa sama. Ya pertama sebentar sepertinya itu sekedar kandungan MSG. Yang ketiga kurang efisiensi mikronutrien. Nah, kadang-kadang kita ini yang perlu ditambahkan kedua dengan suplemen vitamin, suplemen kesehatan. Kadang-kadang kita perlu suplemen zinc, misalnya yang perlu kita tambahkan secara mandiri karena ada beberapa nutrien yang tidak ada pada makanan. Lanjut saja. Gerakan sama gerakan masyarakat sehat sadar aman masalah. Kalau Kementerian Kesehatan punya gerakan kemas, gerakan masyarakat sehat, dan oleh Badan POM digandeng dengan SAPA, sadar pangan aman. Itu kami lakukan dengan intervensi sekarang ini, intervensi kelurahan, sekolah dan pasar. Lanjut, tujuannya apa? Untuk penyediaan pangan kesehatan aman, percepatan perbaikan gizi yang nanti akhirnya sasaran adalah untuk menurunkan stunting. Lanjut. Ini bagus sudah saya jelaskan bahwa pengurusan pangan tidak hanya tugas dari pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah daerah. Misalnya untuk desa Panaman, dari sisi demand side-nya ada pemberdayaan masyarakat dan rantai supply-nya itu kan dari pasar. Makanya pasar kita intervensi masuk di dalam. Itu saya sebut yang diintervensi apa saja ada pangan sedang, pengelolaan dan pangan siap saji. Jadi kita bermain di lingkaran pengawasan keamanan. Saya contoh masih ada desa sebagai lokusnya, ada masyarakat misalnya sebagai demand-nya yang meminta adanya tanah dan dari rantai supply-nya adalah dari pasar dan retail. Nah kita intervensi dua-duanya, desa intervensi, pasar intervensi, dan kita bentuk tim kader dengan mendampingi komunitas yang ada pada desa-desa tersebut atau kelurahan. Lanjut. Ini saya satu kali bersama teman panggilan proses sekolah dan kelurahan. Satu persatu saya jelaskan bahwa untuk desa Panaman adalah atau kelurahan di Kota Manado, harapan kami adalah dengan kami intervensi melalui kegiatan ini, kami bisa membentuk kader kemudian melatih komunitasnya, kemudian komunitas dapat memperkuat keamanan secara mandiri di kelurahan tersebut. Gambaran besarnya seperti itu.
Makanya program ini berjalan sepanjang tahun sama tahun berbulan. Tidak bisa hanya berjalan sekali kunjungan, 2 kali kunjungan, tapi berkali-kali. Lanjut. Nah, dengan desa Pangaman ini atau kelurahan Pangaman, kami juga menginisiasi mengharapkan bahwa warga di kelurahan bisa menelurkan inovasi-inovasi. Terkait apa? Terkait dengan penyediaan produk yang bisa saja dan sudah teregistrasi izin edar melalui izin edar ataupun melalui izin edar dari Badan POM. Nah, bagi saya, apabila kelurahan yang kami intervensi ini kemudian berhasil menelurkan ide inovasi terkait dengan produk pangan yang berhasil mereka izin edar, akan mendapatkan poin plus yang dapat kami nominasikan jadi nominator di tingkat nasional. Lanjut saja. Ini sudah saya sampaikan kriteria khusus desa Pangaman. Langsung saya sebutkan, ada yang berupa desa pariwisata, ada yang kan adanya stunting, itu yang menjadi bahan perdebatan. Jadi tidak asal kami pilih kelurahan bagus sekali, tapi asal rekomendasi dari pemerintah kota. Nah, ini tahapannya bagus sekalian. Yang pertama adalah advokasi. Hari ini bagus sekalian. Advokasi itu launchingnya. Jadi kami launching pada hari ini. Kita akan segera memulai nih program keamanan pangan yang ada pada desa atau kelurahan. Yang pertama advokasi sekarang bagus sekalian. Koordinasi dengan sektor, dengan kota dan dengan terkait dengan Pak Sistem. Itu sekarang kali yang pertama. Yang kedua pelatihan kader. Bagus apabila kader yang ada pada kelurahan adalah kader yang juga dengan KPN atau kader dengan dari dinas pangan. Nah, jadi kader yang ada itu kita manfaatkan, kita berikan penyegaran pengetahuan sehingga tidak double kadernya. Kader yang ada kita bina, itu poin kedua. Nanti akan kita angkat sebagai kader keamanan pangan desa. Kemudian yang fase ketiga adalah impact. Jadi kader yang sudah kita bentuk pada poin 2 akan melaksanakan impact komunitas pada poin 3. Kader inilah yang nanti kami dampingi akan memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar kader tersebut. Keempat, kami melaksanakan monitoring evaluasi atas kemajuan program keamanan dan untuk kader akan kami berikan test kit secara mandiri sehingga mereka bisa menguji anak yang beredar di kelurahan tersebut secara gratis itu saya disini. Nah, makanya kami sebutkan tadi bahwa besar harapan kami program ini dapat direplikasi di kelurahan lainnya. Karena pada kami hanya mengintervensi 4 kelurahan, hanya 4 kelurahan. Itu dalamnya full dari anggaran dari badan. Berikutnya adalah pengawalan. Nah, setelah kami monet, kami nanti peringkatkan bagi sekalian kelurahan yang tertinggi akan coba kami ajukan sebagai indikator lomba kelurahan desa nasional untuk regional timur. Kemudian setelah itu kami melaksanakan pengawalan. Jadi setelah kami intervensi tahun ini, tahun depan tetap akan kami kawal, tetap akan saya kunjungi untuk memastikan bahwa program masih berjalan dengan baik. Ini sudah kami sebutkan tadi sebagai gambaran tahun 2003 kita bisa terus menjadi juara 3 desa wilayah timur. Kemudian pada tahun ini kami membawa tidak hanya desa, tapi juga satu pasar di Lombok yang tembus nominator pasar dan desa terbaik untuk wilayah timur. Dan proses evaluasi bagi sekalian mudah-mudahan berjuara. Nah, harapannya dari teman-teman nanti akan dapat nominator yang dapat juara nanti tahun 2022. Jadi mohon bantuan dari bapak sekalian, mudah-mudahan bisa terus lagi menjaga tradisi suluh selalu tembus di desa nasional. Karena jangan sampai belum tahu tahun 2023 kemarin juara 2 desa pada saat saya masih di sana. Jadi saya harapkan Manado bisa mengalahkan Gorontalo tadi. Yang mau saya tanyakan, memang saya ini ada kajian tadi rancangan teknokratik RPJMN. Ada dari situ kalimatnya yaitu masalah gizi, yaitu ada kekurangan gizi, banyak
bisa jalan, berpikirnya juga ada gangguan, sehingga saya berpikir seperti ini. Adik saya dia di bagian Sunday Pharma di Kalimantan. Dia Kalimantan begitu. Miti coba tanya ke dokter kenapa di Kota Manado itu banyak kekurangan garam. Kalau di Kalimantan itu gangguannya di ginjal karena asupan atau pesanan-pesanan obatnya kekurangan garam, dan di Manado kalau di Kalimantan itu permintaannya yang obat ginjal. Jadi bagaimana dengan ada di Kota Manado sesuai dengan keamanan itu. Baru yang kedua tadi yang dekat-dekat terakhir ada kalimat seperti ini. Ketika di sekolah ya kantin itu akan dibuat sertifikasi halal. Pengertian saya ingin penjelasan maksudnya pengertian halal di apakah itu dikatakan halal atau tidak halal? Apa itu karena dia yang menunya ada kandungan babi atau yang seperti apa? Kalau misalnya ada kandungan babi, apa itu tidak layak dijual di sekolah? Itu yang saya minta ini. Terima kasih. Jadi Ibu Nima juga kami dari Mas. Baik Ibu, saya coba dulu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan untuk sekolah itu akan ada 2 sertifikasi. Ada satu sertifikasi kami hanya mengharapkan bahwa ibu dari sekolah dapat mendapatkan sertifikasi keamanan barang pada sekolah. Goalnya kami, harapan kami di sekolah begitu. Namun untuk sekolah yang memang ingin gitu ya, yang sekolah yang memang ingin aturan terkait norma itu, karena tidak semua sekolah di kota Manado tidak ada norma sekali ya. Misalnya seperti Bapak yang dari mana kan saya rasa mempersiapkan adanya norma halal ya. Jadi untuk yang sekolah seperti itu dipersilakan, jadi kami tidak mewajibkan. Dipersilakan apabila memang bisa mendapatkan sertifikasi halal, silakan. Silakan karena itu turun dari kementerian agama ya Pak ya. Turun dari mana sertifikasi halal tersebut. Nah itu kami sebutkan hanya bagi sekolah yang memang ingin menerapkan norma tersebut. Jadi kami tidak harus ada itu tidak. Jadi kalau goal kami itu hanya pada sertifikasi keamanan yang dari Badan POM. Tapi kalau sekolah teman satu modal saja kemudian ingin mendapatkan sertifikasi halal, silakan, kami bagus. Karena tidak semua sekolah ini ada nama terkait halal. Jadi kami tidak mengucapkan itu bagus saja, silakan sesuai dengan budaya dan norma yang dianut pada sekolah masing-masing. Itu ya tersedia. Jadi itu kembali pada norma yang berlaku di masing-masing masyarakat. Tapi kita bisa share bersama. Tentunya Bapak Ibu semua pernah ke pasar. Ambil contoh pasar kebersihan atau kalau pasar JK. Nah, di tempat ikan kering, di situ kita bisa menemukan 2 jenis ikan cakalang fufu. Ya kan? Ada cakalang fufu yang utuh, tapi ada yang dua-dua atau terkadang cakalang fufu gede. Atau orang-orang itu dipanggang. Kalau kita lihat tekstur kedua ikan ini, kalau dia fufu utuh, warnanya agak kecoklatan. Tapi kalau dia fufu gede, jadi kalau kita belah, dia kita bisa menemukan warnanya ada warna kemerah-mudahan. Ya kalau dia ada, pasti ketika dia jadi fufu dia jadi hitam. Nah, pertanyaan saya Pak Agus, apakah yang warna merah muda ini yang pasti ini pewarna makanan, pewarna. Karena kalau dia darah, warna darah, pasti dia jadi hitam. Seperti yang cakalang fufu yang utuh. Itu pasti dia jadi hitam, malah apa hitam? Kecoklatan. Ya karena kan dipanggang di api atau orang bilang menunggu. Pertanyaan saya, apakah yang berwarna merah muda ini ketika kita belajar dalam fufu GB ini aman untuk dikonsumsi? Sehingga jujur saya lebih cenderung kalau mau bicarakan cakalang fufu yang utuh daripada yang dominan cakalang GB. Terima kasih Bos. Terima kasih. Baik lanjut. Terima kasih untuk tadi materinya soal keamanan pangan dengan 2 komponen
Bapak menyebutkan dari segi kesehatan aman fisiologi kimia, kemudian dari segi sosial untuk halal bisa dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang ada aturannya. Mungkin pada forum ini izinkan menambahkan Pak dari satu komponen ekonomi. Karena kalau sudah aman, halal, tapi tidak terjangkau harganya, maka sama saja Pak. Mereka akan memilih yang dulu daripada aman. Kemudian yang kedua, penyerangannya Pak, saya kira masih pada slogan food safety is everyone's responsibility, become everyone's business, ya. Jadi kenapa 4 masalah gizi utama di Indonesia dari tahun 80-an ini bukannya berkurang malah bertambah 1 kelebihan, ya, dari kekurangan energi protein, kurang vitamin A, kurang yodium, anemia gizi, ya. Yang saya setuju dengan 3 masalah kurang gizi itu justru dari mikronutrien, ya Pak. Ya. Tapi tantangan kita di sini muncul satu, kita menangani stunting yang makronutrien, tapi kita diperhadapkan dengan satu hal yang saat ini menjadi pergumulan kita bersama. Tingginya angka autis sekarang pada anak-anak yang adalah kelebihan energi, benar-benar gula atau mengkonsumsi yang tinggi gluten. Nah ini benar-benar kita harus bergandeng tangan, ya. Kami PKK yang adalah ujung tombak, ya, dari pemerintah untuk bersama-sama dengan kelurahan dan desa tidak bisa berjalan sendiri untuk ini. PKK nggak punya dana, kami mempunyai spirit untuk mengatasi masalah ini. Nah, mohon ini karena ini sifatnya advokasi menjadi masukan kami saja. Tetapi satu hal metode mungkin yang bisa kami usulkan adalah pendidikan konsumen. Kita sudah cukup lama kami terlibat, saya juga akademisi, tentang rodamin B dan lain sebagainya untuk cakalang fufu, sehingga dari tahun 80-an kami turun sampai di kelurahan-kelurahan atau tempat pengolahan. Kami mengajar juga konsumen, pilih cakalang fufu yang warna putih, atau tanya, ini tidak pakai perwarna, karena ada yang pakai perwarna food grade, ada juga yang masih nakal produsennya Pak. Itu tantangan kita. Nah, rodamin B itu nanti dijelaskan lebih detail. Pendidikan konsumen terutama untuk anak-anak sekolah Pak. Mungkin dari teman Bapak Ibu pihak sekolah bisa menginformasikan tingginya anak-anak yang hiperaktif itu. Karena ibu-ibu muda sekarang bangga sekali kalau bilang, oh ini kalau 1 kaleng Coca-Cola ini boleh kasih habis loh gitu. Contohnya, sorry saya menyebut produk, tapi kalau ingin juga melihat anak-anak di ulang tahun bawa goodie bag, isinya apa itu semua? Manis dan kelihatan banyak. Jadi pendidikan konsumen saya kira salah satu metode yang harus dipertimbangkan. Konsumen itu yang tadi anak-anak juga, ya. Bagaimana memberi mereka pengenalan untuk menghindari makanan yang tidak aman, dan juga tentunya ke orang tua, ya. Bukan cuma ibu-ibu muda, maaf ada ibu-ibu juga karena cari gampang, nggak mau diganggu dengan aktivitas medsos, ngasih aja anaknya. Anak juga dikasih handphone karena ribut, sambil makan disuapin, sambil main disuapin. Jadi anak itu jadi gagal fokus, sambil main jadi cuma tahu begini dari mulu. Jadi perintah otak itu kemana sebenarnya, main atau makan? Ya, itu. Dan yang ini juga untuk sekolah mungkin isu atau topik food safety atau pangan ini dimasukkan dalam kurikulum. Terima kasih.